setelah kejadian itu gimana hubungannya dengan suami ini? Pernah coba untuk kasusin sampai ke perceraian, cuma suami saya tuh entah kenapa minta rujuk gitu. Minta rujuk, nggak mau cerai dia? Nggak mau, mohon-mohon gitu. Dan saya mikir saya masih punya 2 anak, apalagi anak saya itu selalu bilang papa mana gitu, kangen papa gitu, kok papa nggak pulang-pulang. Jadi saya mikir ke anak aja sih Mas. Dan saya coba untuk memaafkan suami saya. Mau rujuk? Nah setelah itu perilakunya dia gimana? Berubah sudah? Ya saya coba untuk datengin orang pintar ya Pak, Mas Farid coba. Dan katanya dimandiin air garam gitu, coba untuk, ya saya coba deh dengan cara itu mungkin suami saya berubah. Tapi kebetulan memang suami saya pulang kerja badannya pegal-pegal, jadi memang momennya waktu itu tepat sekali. Saya coba mandiin dan setelahnya abis itu dia sholat isya. Besokannya ya udah mulai terus sebulan ke depannya udah mulai inget anak Pak Ustadz gitu. Saya sih pentingnya inget anak aja, dia pulang gitu, nengokin anak, bawa anak jalan-jalan, dan itu saya udah bersyukur banget. Jadi Mas Farid memang betul bahwa salah satu informasi terkait sihir itu memang bisa dibentengi dengan garam. Kenapa garam? Karena garam itu kan dari laut. Laut itu menurut sebagian keyakinan seseorang tentang ilmu hitam itu tidak bisa dilewati oleh sihir dari kelompok tertentu. Jadi kalau sudah lewat laut itu pasti akan hilang. Kita tidak boleh meyakini bahwa garam itu bisa menahan sihir, karena itu tidak ada dalam ketentuan syariah. Tapi kita berdoa semoga ya Allah dengan wasilah, dengan perantara garam ini, yang ini juga ciptaanmu, kau jaga rumah kami. Itu boleh, karena kita minta tolongnya kepada Allah. Tetapi yang paling utama dan paling bagus kalau kita mau menahan sihir atau melawan sihir yang sekarang dialami Mbak Dini, yang masih khawatir, sholat aja ya rajin, baca wirid, baca istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti yang dibaca di mushola kalau habis sholat. Terus pastikan baca ayat kursi. Ya kalau kasusnya seperti Mbak Dini ini, ya jangan sampai lepas lah, minimal baca ayat kursi sehabis sholat itu 3 kali minimal ya. Tapi kalau bisa misalnya sampai 50 kali sehari lebih bagus. Karena masih dalam serangan orang-orang yang ingin merusak hubungan keluarganya Mbak Dini. Jadi semacam treatment khusus. Kalau yang kayak kita-kita ini Mas Farid, ya cukup sekali atau 3 kali lebih bagus. Kalau sekali sehabis sholat berarti kan 5 kali kita baca ayat kursi. Insya Allah dengan barokahnya ayat kursi, yang itu adalah Al-Quranul Karim, Allah akan menjaga. Karena setiap ayat kursi yang dibaca itu akan dikawal oleh ribuan malaikat. Karena ketika dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, ayat kursi yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu dikawal tidak hanya oleh malaikat Jibril, tapi oleh ribuan malaikat. Ayat-ayat yang lain itu hanya malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang diperintahkan untuk itu. Tapi khusus ayat kursi, ibarat barang ini sangat istimewa. Sampai kemudian para syaitan, para iblis itu ketika ayat kursi diturunkan kepada Rasulullah itu menjadi gemetar, takut bahwa ikhtiarnya, usahanya untuk menjerumuskan manusia menjadi gagal karena hebatnya ayat kursi ini. Jadi saya tadi membaca salah satu kitab yang menjelaskan fadilahnya ayat kursi, termasuk kitab Syamsul Ma'arif itu memang luar biasa. Jadi Mbak Dini tidak usah khawatir lagi mulai besok. Kalau suami sudah kembali dengan kesadarannya, ingat sama istri, ingat sama anak, ya jaga terus komunikasi, sholat bersamanya, lalu baca wiridnya, ayat kursi, ditambahi suratul Fatihah. Ya, jadi mau bikin jamu, mau bikin susu, mau bikin apa, bacain Fatihah. Ya, habis itu disebul tamu. Ibu Dini, orang pintarnya itu ustadz atau mohon maaf dukun atau apa? Pendekatannya maksudnya melalui apa? Orang pintarnya itu
guru ngaji sih Pak. Oh, Cuma, alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. dia cuma Artinya perempuan, pendekatannya pendekatan agama ya, Ya, gitu ya, bukan melalui pendekatan yang logis yang dia pikir bisa. Maksudnya gini Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah jangan balas ilmu hitam dengan ilmu hitam lagi iya, gitu yang saya. Ya syukur alhamdulillah kalau gitu dari itu. Nah, setelah itu berarti dia sebulanan kemudian sadar ya udah mulai kangen Iya, anak. Sampai sekarang masih atau gimana? Ada pengaruh lainnya? masih tetap ke anak sih yang sampai Masih tetap sekarang. ke anak, Iya. masih Kalau suka ke istri, Nah, Mbak Dini sendiri Masih ada sakit, iya. Kadang suka setiap malam Jumat itu berbarengan. Jadi saya kalau suka ngeliat kalender gitu setiap malam Jumat Kliwon jaga-jaga gitu. Astagfirullahaladzim, mama apaan sih? Mas, saya ngimpi. Ini serem banget, Mas. Kayak dikejar setan, tapi rasanya nyata banget. Makanya sebelum tidur baca doa dulu, Mak. Udah, Mas, udah baca doa. Atau mungkin ini pengaruh jambe-jambe si Santi masih ada, Mas. Astaga. Dan ada yang nama jambu-jambu. Ya, gue lagi. Astagfirullahaladzim, Aurel. Aurel. Aurel, kamu kenapa, nak? Nak. Ya Allah, Mas. Badan Aurel panas banget, Mas. Tunggu, Mak. Perasaan di sebelum tidur nggak kayak gini, Mak, panasnya. Iya, makanya, Mas. Oh ya, Mas. Ini hari apa, Mas? Sekarang sih Kamis malam, Mak. Nggak salah lagi, Mas. Setiap malam Jumat pasti ada kejadian aneh kayak gini, Mas. Kalau nggak terjadi sama aku, sama Aurel, Mas. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, ya Allah. Tahu siapa yang nyerang? Ya saya menduga ya perempuan itu karena dari kasus pemukulan itu dan dia tahu kita rujuk lagi bahkan dia ngajakin nikah ulang gitu sampai suami saya iya dan dari situ tuh udah mulai mendekati normal lah ya Pak Ustadz. Cuma ya setiap malam berarti Jumat itu kayak masih sama gitu. istri atau selingkuhannya itu sudah pisah berarti. Iya, Karena jadi gini. dia masih satu kantor. Masih satu kantor Pak Ustadz, cuma dan sudah pasti nggak mempan komunikasi. ke suaminya, dia sekarang nyerang ke istri dan anak-anaknya nih Pak Ustadz. Nah artinya Dia khawatir. sama suaminya Mbak Dini sudah tidak lagi Tidak ada hubungan mereka. Hubungan berarti si perempuan itu. Ya sama bukti sih nggak ada ya Pak Ustadz ya, cuma masih ada khawatir aja karena sudah apa ya satu kantor gitu. Belum menikah perempuannya itu ya. Sudah pernah menikah cuma Divorce ya, gagal. nggak Ya. pernah. Dan sekarang dapat info dia alhamdulillah sih sudah berhijab, semoga aja berubah. Amin. Ya kita doakan. Saya doakan. Ya, Jadi saya Mbak tahu. Dini memang selain membentengi diri, saya kira doakan kepada Allah semoga perempuan itu dibuka hatinya dan sadar. Iya. Karena kalau kita balas dengan kemarahan dan kebencian Mas Farid, Iya, capek di kita. betul. Tapi kalau kita doakan ya Allah semoga perempuan yang mengganggu suami saya kau buka hatinya sehingga dia berhenti tidak lagi mengganggu. Mungkin akan menjadi lebih baik. Dan untuk yang setiap malam Jumat Kliwon Iya, itu Mbak Dini tidak usah khawatir lagi sekarang. Ya. Cukup setiap mau malam Jumat Kliwon undang tetangga yang ada untuk ngaji Quran bersama. Ya, ngaji Quran bersama atau kalau misalnya tidak ada budget, tidak ada biaya, ya Mbak Dini sama suami, Keluarga inti ya Ustadz. keluarga inti, udah bacain ayat kursi aja. Berapa banyak Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Minimal 50 kali, minimal 180 kali. 50 kali itu sejumlah ayat dari ayat kursi itu. Kalimatnya, kata-katanya itu ada 50 kata. Dibaca itu. Atau sejumlah hurufnya 180. Baca aja. Lalu setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan keagungannya ayat kursi ini ya Allah. Kami berlindung padamu dari segala macam godaan syaitan yang terkutuk termasuk dari sihir, dari orang-orang iri, dengki dan zalim kepada kami. Insya Allah. Amin. Nah sekarang mengetahui ini keluarga dari suami itu yang kemarin-kemarin mertua nganjur untuk cerai, itu gimana sikapnya sekarang? Ya mungkin udah mulai sadar juga Luluh karena juga. Lulu anaknya udah lebih merhatiin saya dan cucu-cucunya.
Seperti itu sih Mas Farid. Nah, syukur alhamdulillah, berarti sekarang udah mulai membaik. Nah, terakhir yang masih mengganjal di Bu Dini itu apa ya? Selain kekhawatiran yang serangan tiap malam Jumat itu. Ya rasa khawatir aja, masih trauma, takut terulang lagi aja Mas Oke, Farid. nih Pak Ustadz udah pasti nih ibu-ibu di rumah yang mungkin punya kasus sama dengan Ibu Dini, dia khawatir suaminya akan mengulangi perbuatannya. Nah, amalan dan doa apa nih yang bisa ngebentengi dia dan juga bisa menjaga suaminya di luar nih, Pak Ustadz? Para pemirsa ANTV dimanapun berada, hidup kita ini memang tidak akan pernah lepas dari godaan dan ujian. Maka cara terbaik agar kita terbebas dari godaan dan ujian itu adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita mampu sambung, wusul dalam meminta perlindungan kepada Allah? Kita ikuti sunnahnya Rasulullah. Kita selalu membaca ta'awudz. Jadi Mbak Dini dan ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Tawakal ANTV dimanapun berada, jangan pernah kita lupa setiap pagi, setiap sore, setiap saat dan waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim. Ini ta'awudz. Kalimat yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah dalam kita meminta perlindungan. Setelah itu apa? Kita berbanyak membaca sholawat. Karena sholawat itu bisa menetralisir apapun. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali saja, maka qadallahu lahu hajatahu mi'ata hajatin. Allah akan memenuhi hajat orang itu sebanyak 100 hajat. Salasina fid dunya wa sab'ina fil akhirah. 70 hajat di akhirat, 30 hajat di dunia. Termasuk hajat di dunia misalnya kita ingin hidup bahagia, terbebas dari sihir, selamat, anak, istri, suami dijaga. Itu baru 5, masih ada 25 lagi. Jadi perbanyaklah membaca sholawat, insya Allah 30 hajat di dunia dipenuhi, 70 hajat di akhirat itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir, pastikan ayat kursi. Jangan sampai lepas dari zikir-zikir kita. Nah, ini Rasulullah yang bersabda dalam hadisnya beliau, kalau orang mau tidur membaca ayat kursi, maka orang itu akan dikawal oleh malaikat selama tidurnya sampai dia terbangun di pagi hari. Jadi ketika ada godaan, sihir, setan mau ganggu, ada malaikat yang jaga. Nah, kalau kita minta pertolongan orang, mana mungkin kita mampu membayar orang 24 jam. Tapi kalau kita baca ayat kursi, baca zikir kepada Allah, dilandasi oleh pasrah dan tawakal kepada Allah, insya Allah. Dan diakhiri dengan memperbanyak membaca suratul Fatihah. Nah, untuk Mbak Dini, saya kasih amalan agar tidak lagi khawatir setiap malam Jumat Kliwon, baca Al-Fatihah 100 kali. Ya, dengan niat khusus. Yang tahu Mbak Dini apa niatnya, ya. Salah satunya niat khusus, semoga keluarga kami terjaga dari berbagai macam musibah, termasuk musibah dan fitnah melalui sihir. Insya Allah Mbak Dini, percayalah kepada Allah, karena yang saya sampaikan ini adalah bacaan-bacaan Al-Quran dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Mungkin itu Mas Farid. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nur Hayat atas semua nasihat-nasihatnya. Mbak Dini, saya berharap apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa diamalkan segera demi kelapangan dan ketenangan hati Mbak Dini. Dan saya doakan mudah-mudahan rumah tangga Mbak Dini baik-baik aja, Pak Ustadz, ya. Untuk kedepannya, dan orang yang mau berbuat jahat justru malah berbuat baik, berubah. Yang penting bagaimana setelah itu dilakukan menjadi lebih baik, dijaga ibadahnya kepada Allah. Jangan sudah bahagia nanti lupa beribadah kepada Allah. Sholat jamaahnya suami istri harus dijaga, anak diajak, ngaji Qur'annya, kalau berkelebihan rizki, sodako. Udah, itulah tameng-tameng terbaik dari segala macam mara bahaya dan musibah di akhir zaman, termasuk dari fitnah dan tenung santet segalanya itu. Karena apa? Dalam satu hadis Rasulullah bersabda,
As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu yang akan menghindarkan kita dari segala macam bala, ujian, cobaan, musibah, termasuk fitnah dan tenung sihir semacamnya itu, Pak. Baik. Terima kasih Ya, Pak terima kasih Ustadz. Pak Ustadz. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Semoga kisah dari Ibu Dini ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Intinya adalah perkuat ibadah, jangan jauh dari Allah. Tetap bertawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.